Halo guys, berjumpa lagi dengan aku Sevia Rese Dewi. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya guys. Semoga informasi yang aku berikan bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, hari ini aku akan membahas bagaimana cara menjadi au pair di Jerman dan syarat apa aja yang dibutuhkan ketika kalian menjadi au pair di Jerman. Sebenarnya untuk au pair itu sendiri ya teman-teman, tidak hanya di negara Jerman tetapi di seluruh dunia. Oke, tapi kali ini aku akan membahas mengenai negara Jerman dan bagaimana cara menjadi au pair di negara Jerman gitu. Jadi buat kalian yang memang punya keinginan untuk pergi ke Jerman, oke, kenapa kalian tidak mengikuti program au pair aja gitu. Siapa tahu menjadi batu loncatan kepada kalian untuk mengejar mimpi kalian, oke? Tapi ngomong-ngomong mengenai au pair, kalian udah tahu belum au pair itu apa? Nah, buat kalian yang penasaran, kalian wajib banget tonton video ini sampai habis, oke? Jadi, au pair itu sendiri adalah program pertukaran budaya di mana ya para pemuda dan pemudi tinggal di keluarga angkat atau guest family ya. Dan kalian berusia 18 tahun sampai 26 tahun ketika mengikuti program au pair di negara Jerman gitu. Jadi syarat untuk menjadi au pair di Jerman adalah usia kalian harus dari 18 tahun sampai 26 tahun. Jadi gimana kalau misalnya kalian udah usia 27 tahun atau 28 tahun atau 30 tahun? Apakah kalian bisa mengikuti program au pair di Jerman? Jawabannya adalah tidak. Kalian harus mengikuti program lain. Jadi alternatifnya adalah program lain selain au pair gitu. Nah, yang aku katakan tadi, program au pair adalah program pertukaran budaya di mana pemuda-pemudi tinggal di keluarga angkat gitu, menjadi kakak angkat ya bagi anak-anak dari guest family. Dan guest family atau para au pair ini memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, hak dari au pair itu apa aja? Yang pertama, hak untuk menerima tasengel atau uang saku. Jadi, setiap bulan ya, para au pair mendapatkan uang saku sebesar 280 euro ya. Jadi di Jerman itu pakai euro gitu, dan pembayarannya dilakukan oleh guest family kepada para au pair ini gitu. Jadi itu adalah hak dari au pair menerima tasengel atau gajinya ya 280 euro gitu. Lalu hak apa lagi? Menerima kursus bahasa gitu. Jadi setiap bulan ya para au pair ini mendapatkan uang saku sebesar 50 euro itu untuk mendapatkan kursus bahasa. Tapi yang terbaru ya sekarang di Jerman itu udah naik gitu ya, dari Arbeitsagentur peraturannya itu sekarang udah 70 euro gitu. Jadi para guest family harus memberikan au pairnya itu sekitar 70 euro gitu. Jadi 280 ditambah 50 euro itu biasanya 330 euro ya itu. Tapi karena ada peraturan terbaru 280 euro ditambah 70 euro, itu tergantung dari kesepakatan antara guest family dan au pair gitu ya. Oke. Lalu apa syarat lagi? Itu dimana ya para au pair mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan fasilitas yang layak gitu ketika tinggal bersama guest family gitu ya. Diperlakukan seperti keluarga gitu, dan untuk kerja tidak lebih dari 30 jam gitu. Jadi ada waktu libur gitu ya. Misalnya kalau seminggu kerja itu 7 hari gitu ya. Nah, itu harus libur. Dari kesepakatan itu misalnya sehari libur atau 2 hari libur, tapi jam kerja tidak boleh melebihi dari batas gitu. Karena sesuai peraturannya gitu, para au pair tidak boleh melebihi 30 jam per minggu. Oke? Dan hak apa lagi ya yang harus dipenuhi guest family kepada para au pair gitu? Mendapatkan persamaan ya, hak azazi gitu, toleransi ya, respect ya, itu pasti ya gitu antara guest family dan au pair gitu, kesepakatan gitu dimana para au pair membantu guest family untuk menjaga anaknya gitu. Jadi kewajiban au pair ini yaitu hanya satu gitu, menjaga anak guest family ketika guest family membutuhkan mereka, dan juga membantu
pekerjaan rumah tangga tetapi tidak berat gitu ya, karena di Jerman itu sudah menggunakan teknologi gitu ya. Jadi itu sesuai kesepakatan. Dan syarat apa lagi menjadi au pair gitu? Sebenarnya tidak banyak gitu. Kalian harus memiliki kemampuan bahasa gitu. Jadi kemampuan bahasa itu penting ya, minimal level dasar A1 gitu ya, dan mendapatkan sertifikat. Karena di kedutaan itu kalian pasti akan ditanya gitu sertifikat bahasanya ketika ingin melakukan program au pair ya guys gitu. Dan apalagi foto visa gitu, syarat untuk menjadi au pair gitu, kalian harus ya mendaftarkan diri kalian gitu, membuat visa kalian gitu, dan juga kalian membeli tiket diri sendiri gitu ya, karena sesuai kesepakatan gitu ya. Ada beberapa poin di sini gitu ketika kalian ingin melakukan program au pair gitu, apakah uang tiket pesawat kalian beli sendiri atau dibantu oleh guest family gitu ya. Tapi lebih baik memang kalian beli sendiri dibandingkan kalian harus dibelikan oleh guest family, karena kalian tidak tahu bagaimana kedepannya ya nanti, apakah harus berhutang budi gitu ke keluarga angkat yang membayar, terus nanti bagaimana kaliannya di sana gitu. Jadi menurut aku syarat terpenting untuk menjadi au pair adalah yaitu pertama, kalian memiliki usia 18 tahun sampai 26 tahun. Kedua, kalian tuh laki-laki dan perempuan gitu ya, jadi bebas gitu, karena au pair itu tidak hanya untuk perempuan, laki-laki juga bisa. Yang ketiga, kemampuan bahasa kalian ya, bahasa level dasar A1 gitu, mendapatkan sertifikat bahasa A1. Atau kalau misalnya kalian ingin mendapatkan sertifikat bahasa level A2 itu juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Karena toh ketika kalian melakukan program au pair, kalian kan tidak hanya belajar budaya, kalian belajar bahasa Jerman lagi di negara Jerman gitu, dimana keluarga angkat kalian gitu ya memberikan fasilitas gitu, kalian bisa belajar bahasa Jerman gitu. Jadi kalian bisa kursus di negara Jerman gitu, baik itu kursus online atau offline gitu kan. Terus kalian dibiayain oleh keluarga angkat gitu, gimana kalian bisa merasakan hidup tinggal di Jerman seperti itu. Lalu persyaratan selanjutnya adalah ya kalian membuat visa gitu, membayar visa kalian gitu dari jalur mandiri seperti itu. Terus juga melengkapi dokumen yang dibutuhkan gitu. Itu syarat-syarat untuk menjadi au pair gitu. Terus kalian mendapatkan kontrak dari guest family, karena untuk au pair sendiri itu jangka waktunya setahun ya di Jerman, 12 bulan. Jadi kalian harus mendapatkan kontrak dari guest family kalian, kapan kalian mulai kerja gitu ya. Dan juga setelah itu kalian lihat poin-poin dari kontrak itu gitu, apakah kalian cocok ya dengan keluarga itu, dimana kalian tinggal bersama keluarga itu, belajar budaya gitu, bagaimana belajar menjadi kakak yang baik, menjaga anak-anaknya ketika keluarga angkat tidak ada gitu, membantu pekerjaan rumah tangga gitu ya, dan tidak perhitungan gitu kepada keluarga angkat kalian, karena yang namanya au pair ya, meskipun program pertukaran budaya gitu ya, tapi itu juga melatih mental kalian, melatih kesabaran kalian gitu, dan sebagai batu loncatan kalian gitu. Siapa tahu setelah kalian melakukan program au pair, kalian bisa melanjutkan program lain juga sebagai batu loncatan untuk berkarir di negara Jerman ya. Kalian tidak ada yang tahu ya, seperti itu ya. Intinya adalah niat dari kalian gitu. Ini buat kalian yang memang ingin melakukan program au pair di negara Jerman, dan ini aku memberitahukan ya syarat-syarat gitu untuk menjadi au pair di negara Jerman gitu. Dan setelah kalian membiayai diri kalian sendiri gitu untuk visa gitu, untuk tiket pesawat kayak gitu kan, ya kalian bisa merasakan bagaimana kalian tinggal di negara Jerman bersama keluarga angkat gitu. Jadi menambah pengalaman baru buat kalian gitu ya. Itu terus syarat apa lagi yang dibutuhkan ketika menjadi au pair gitu ya di Jerman gitu ya, kalian harus melengkapi dokumen gitu. Yang pertama itu pentingnya tuh Vertrag gitu ya. Kalau kalian tinggalnya di Indonesia gitu ya, itu tuh Vertrag asli atau kontrak asli itu tuh dikirim dari Jerman ke Indonesia gitu ya. Itu kesepakatan kalian gitu bersama guest family, dan setelah kalian mendapatkan kontrak itu akan ditunjukkan di kedutaan kalian gitu. Terus sertifikat bahasa kalian ya yang tadi aku bilang gitu, baik itu A1 atau A2 gitu, itu ditunjukkan di kedutaan gitu ketika nanti kalian melakukan proses sesi interview ya, face to face gitu, maju ke tempat di kedutaan gitu ya, ke petugasnya gitu. Kalian akan ditanya gitu ketika melakukan interview gitu,
oleh kedutaan gitu. Kalian bakal ditanya gitu, kalian tinggal di Jerman itu bersama siapa gitu. Dan untuk kontrak au pair itu sendiri 12 bulan ya, setahun gitu di Jerman. Tidak hanya di Jerman, di seluruh Eropa itu ya, ya kan, baik di negara-negara lain juga. Itu yang namanya au pair ya, program pertukaran budaya itu setahun. Ya minimal itu setahun gitu ya. Dan memang yang paling terpenting yang pertama dokumennya kontrak. Lalu yang kedua apa? Medelbestätigung. Itu semacam kartu keluarga gitu ya, kan harus tahu tuh kayak berapa jumlah keluarganya gitu, anaknya berapa gitu. Ya kan, setelah kalian melihat kontrak, terus pekerjaannya apa di situ gitu, tugas-tugas kalian juga di situ ya kan, terus tasengel kalian atau uang saku kalian sudah kalian lihat di kontrak itu tertulis gitu ya, itu udah aman. Terus juga kalian sudah melihat profil dari keluarga itu gitu. Terus syarat selanjutnya adalah ya kalian harus membuat motivation letter gitu, surat motivasi, terus Lebenslauf atau semacam CV gitu ketika kalian ingin mengajukan visa di kedutaan, karena kedutaan itu akan melihat gitu motivation letter kalian, surat motivasi kalian, terus juga akan melihat Lebenslauf CV kalian gitu. Terus juga Ausweis, itu paspor identitas diri kalian dan juga keluarga angkat kalian, guys, family kalian itu juga dilihat di situ. Terus Krankenversicherung, asuransi kesehatan itu juga perlu gitu, dimana keluarga angkat kalian akan membuatkan asuransi kesehatan, itu dokumennya juga perlu. Dan jadi itu juga persyaratan gitu menjadi au pair, dimana kalian harus mendapatkan asuransi kesehatan dari guest family gitu. Jadi guest family yang bayar asuransi kesehatan kalian ya gitu, karena dia yang menjamin kalian hidup di negara mereka gitu ya. Terus juga setelah itu ya, setelah kalian Confession Medelbestätigung, Fragebogen ya gitu, kayak pertanyaan-pertanyaan umum gitu tentang au pair gitu. Terus juga Einladung gitu, surat undangan dimana kalian diundang gitu untuk tinggal di negara Jerman, seperti itu. Terus juga Erklärung gitu ya, dimana yang menyatakan kalian bersedia untuk menjadi au pair dan mereka juga bersedia menerima kalian gitu, dan nanti akan disetujui oleh kedutaan dan juga Bundesagentur gitu, yang seperti Disnaker ya, ya dinas ketenaga kerjaan di Jerman gitu, yang memperkerjakan au pair. Jadi guest family meminta izin kepada Bundesagentur dan Bundesagentur juga mengizinkan gitu. Jadi nanti bisa kalian bakal di ACC gitu, dan kalian bisa mendapatkan izin tinggal gitu. Dan setelah disetujui oleh Bundesagentur, terus kedutaan juga menyetujui dan melakukan pemeriksaan, terus kalian dikonfirmasi dan di ACC semuanya sudah lengkap dokumennya, barulah kalian bisa tinggal di negara Jerman untuk menjadi au pair gitu dan mendapatkan pengalaman baru. Jadi mungkin itu syarat untuk menjadi au pair gitu ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Tapi yang sekarang terbaru mungkin ada lagi persyaratan, dan mungkin kalian bisa lihat ya langsung di website resmi kedutaan Jerman gitu di Jakarta. Ada kok syarat untuk menjadi au pair di sana gitu, visa nasional ya gitu. Kalian bisa langsung download ya, Megblatt kedutaan Jerman gitu, di situ ada gitu, karena setiap tahunnya itu bakal diperbaharui gitu. Tapi itu umumnya seperti itu, dan kalian bisa mengikutinya dan semoga kalian berhasil. Oke, mungkin sampai di sini informasi yang aku berikan, dan jika kalian ingin mendapatkan informasi lainnya jangan lupa buat tonton videoku yang lainnya. Oke, terima kasih dan sampai bertemu lagi.